Sekarang gedung pun tidak terawat. Sekarang Pak ada masjid tidak berjemaah di sana Pak. Ya, ini kebanggaan umat Riau nih Pak. UIN ini Pak. Sekarang drop Pak. Itu kedua Bapak juga saya harapkan agar data-data yang Bapak tampilkan, apalagi di sidang Dewan yang terhormat itu, mohon Bapak juga pegang data yang sangat bagus, supaya tidak terjadi ketidaknyamanan sebagai sama-sama penyelenggara negara. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SBS Channel di mana saja berada, mungkin sebagian besar sudah menyaksikan cuplikan atau tayangan video rapat dengar pendapat DPR RI Komisi 8 bersama Menteri Agama Republik Indonesia yang berlangsung 8 September 2020. Cuplikan video yang saya maksud adalah pernyataan anggota DPR RI asal Provinsi Riau, Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI, yang dengan tegas menyampaikan desakannya agar Menteri Agama memberhentikan Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Ahmad Mujahidin, dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan disampaikan secara terbuka di depan anggota DPR RI. Anda yang masih penasaran dengan cuplikan video ini, simak video berikut. Dan terakhir Pak, ini sebetulnya masalah UIN Riau ini Pak. Aduh, UIN Riau ini luar biasa Pak. Ya kan? Saya pada forum ini mengharapkan kepada berhentikan secepatnya Rektor UIN Suskapkan baru itu Pak. Itu manajemennya manajemen pondok Pak. Sudah kali berapa berisam, tapi enggak juga Pak. Ini Pak ada datanya sebanyak-banyak saya bawa Pak. Ya, terjadi konflik di sana, terjadi otoriter manajemennya di sana, terjadi korupsi yang luar biasa. Sekarang gedung pun tidak terawat. Sekarang Pak ada masjid tidak berjemaah di sana Pak. Tidak berjemaah. Karena masjidnya tidak dibenahi. Mahasiswa dibungkam Pak. Jadi saya harapkan ini diproses ini Pak Dirjen Pendes nih. Ya, ini beban moral saya. Dulu UIN itu terbaik Pak, 10 terbaik. Sekarang Pak nomor pincit. Tahu Pak nomor pincit itu? Paling botot Pak. Ya, ini kebanggaan umat Riau nih Pak. UIN ini Pak. Sekarang drop Pak. Nah, jadi otoriternya itu luar biasa Pak. Dibungkam semuanya. Jadi selama saya riset itu Pak, banyak dosen-dosen datang. Banyak mahasiswa datang. Pak tolong nih sampaikan ke Menteri. Segera Pak, kalau tidak hancur UIN itu. Jadi saya minta Pak Menteri itu segera rektornya ganti Pak. Ya segera, bukan karena hubungan tidak baik, saya baik Pak. Tim sukses saya itu 2006, tim sukses saya rektor itu Pak. Tapi karena manajemennya dibuatnya manajemen tukang cukur Pak. Tidak bisa Pak, perguruan tinggi ilmiah itu seperti itu Pak. Jadi saya tunggu Pak Menteri minggu-minggu ini, saya ingin keputusan Pak Menteri dan Pak Dirjen nih Pak. Iya supaya jelas. Supaya jelas, dan saya juga membackup Bapak tentang radikal tadi di Riau nanti. Sudah jelas clear Pak. Jadi saya kira ini Pak Menteri mohon maaf Pak, saya terlalu lancang mungkin ya, saya jauh lah. Bapak lebih hebat jenderal lagi, saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi ini yang disampaikan umat, maka terpaksa saya sampaikan dengan setulis ikhlas. Mohon maaf Pak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad. Nah, itu tadi video yang berisi pernyataan tegas Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI mengenai UIN Suska Riau. Beberapa hal yang menjadi sorotan Pak Ahmad, diantaranya sistem manajemen di UIN, kemudian kondisi masjid yang sudah memprihatinkan karena tidak ada lagi sholat berjamaah di dalamnya, dan kondisi masjid menurut Pak Ahmad saat ini terbiarkan. Nah, sebagai seorang jurnalis yang senantiasa diajarkan untuk menyajikan berita berimbang,
Saya yang mendapatkan kiriman video ini berupaya menghubungi Rektor UIN untuk mendapatkan klarifikasi. Namun berbagai upaya yang saya lakukan belum berhasil. Namun alhamdulillah saya mendapatkan kiriman video pernyataan Bapak Rektor UIN Suskariau, Bapak Profesor Ahmad Mujahidin melalui kanal YouTube UIN Suskariau. Alhamdulillah dengan klarifikasi ini bisa menjawab tudingan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Apa isi klarifikasinya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Min yaumina hadha ila yaumil bi'athah wa yaumin nahda wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak PLT Sekjen Kemenak RI, Bapak Inspektur Jenderal Kemenak Agama RI, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak Agama RI, Bapak Direktur PT KAI Kemenak Agama RI, dan seluruh pejabat yang hadir, terkhusus salam takdim dan hormat saya kepada orang tua kami, anggota DPR RI yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat yang duduk di Komisi 8 DPR RI. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan shalawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Menteri, Pak Ahmad, dan seluruh pejabat yang saya hormati, serta seluruh masyarakat yang mendengarkan video ini. Bak disambar petir di siang bolong. Tak ada angin, tak ada hujan. Saya kemarin menerima video dan sebaran FB dari grup WhatsApp yang menyebar ke seluruh pemilih WA yang berisi rekaman rapat Pak Menteri Agama beserta jajaran dengan Komisi 8 DPR RI, di mana Bapak Ahmad salah satu yang ikut berbicara di sana. Dari beberapa penggal video yang sampai ke saya, Bapak Ahmad yang terhormat dengan tegas memberikan pernyataan-pernyataan yang saya pikir perlu saya klarifikasi, karena Bapak menggunakan video, juga akan saya balas juga dengan video. Dari penggalan video Bapak itu, Bapak menyatakan bahwa Bapak punya data berdasarkan hasil reses, kemudian terkait dengan pengelolaan UIN yang Bapak sebut di situ, UIN berada di posisi kincit di saat saya mimpin. Kemudian ada
pernyataan Bapak terkait dengan pembiaran terhadap masjid dan aktivitasnya. Terus manajemen saya yang katanya manajemen pondok, ada tuduhan korupsi dan pembungkaman aksi mahasiswa. Terserang saja Pak Ahmad, saya sejak terima itu saya sudah WA ke Bapak. Ya, alhamdulillah saya pagi ini Bapak nggak ada jawab WA saya. Maka untuk bahan penyeimbang, saya juga membuat video yang sama untuk masyarakat secara luas, karena itu sudah juga menyebar secara menyeluruh. Hal pertama yang perlu saya klarifikasi adalah bahwa saya sudah cek pagi ini di kantor bahwa Bapak belum pernah ada mengadakan reses DPR RI sampai ke UIN Suskario. Sehingga pernyataan Bapak yang katanya hasil reses ke UIN itu secara data dan fakta belum bisa kami dapatkan. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Bapak bahwa semasa saya jadi rektor, UIN berada di bawah kuncit, nomor paling bawah. Ini bertolak belakang dengan apa yang sudah kami capai selama saya jadi rektor, terkhusus tahun 2020. Bahwa pada tanggal 30 Januari, Webometrik ya, telah mengadakan perankingan terhadap perguruan tinggi, terutama PT KIN se-Indonesia, dengan 4 ranah penilaian. Yang pertama terkait dengan jumlah domain dan subdomain IT kita diakui dunia. Lalu ada yang namanya visibility dan network. Kemudian di sana ada transparansi dan excellency. Alhamdulillah Pak Ahmad dan seluruh pendengar yang melihat ini dan juga Bapak Menteri dan jajaran, UIN Suskario di tahun 2020 mendapatkan ranking pertama untuk versi Webometrik. Ini juga gak mudah mencapainya Pak Ahmad. Kemudian di Maret 2020 juga Unirank telah memberikan ranking juga kepada PTN dan PT KIN se-Indonesia yang jumlahnya ratusan. Alhamdulillah terklasterlah 40 PTN terbaik se-Indonesia. Yang nomor 1 tetap UGM, UI dan sebagainya. Dan kita berada di ranking 30. Di bawah kita ada UIN Sunan Kalijaga dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa insya Allah dengan langkah dinamis yang pasti, kita bisa melakukan terobosan-terobosan terbaik untuk mencapai apa yang kita cita-citakan menjadi World Class University sesuai dengan visi UIN Suskario bahwa kita ingin menjadi pilihan utama tingkat dunia. Dan yang perlu diperhatikan semua bahwa ketika saya masuk menjadi rektor UIN Suskario pada tanggal 2 Juli 2012, prodi yang mendapat nilai A itu baru sekitar 8. Dan sekarang di tahun 2020, dalam 2 tahun terakhir kita sudah bisa mencapai 22 prodi yang mendapatkan akreditasi A atau unggul. Dan ini insya Allah di tahun 2021 kita berusaha keras agar akreditasi institusi kita juga mencapai unggul. Dan ini sudah menjadi salah satu bagian dari Renstra Kementerian Agama yang beberapa hari lalu telah dibahas bersama-sama dengan Pak Dirjen dan eselon 1 lain. Oleh karena itu, kepada Bapak Ahmad saya mohon agar dalam memberikan pernyataan nanti juga memakai data-data yang valid sehingga tidak membingungkan masyarakat secara umum. Kemudian hal ketiga yang Bapak soroti adalah terkait dengan pembangunan masjid dan aktivitasnya. Bapak Ahmad yang terhormat, Masjid UIN Suskario itu sampai detik ini
atau paling tidak sampai tanggal 29 November 2019 ketika Inspektur Jenderal Agama mengadakan audit tentang barang milik negara, statusnya adalah KDP, konstruksi dalam pembangunan. Masjid ini mulai dibangun tahun 2012 dengan 5 tahap pencairan dana yang kumulasinya mencapai 49 miliar sekian. Di 5 kali pencairan, tahap pertama 9 miliar, kedua 4 miliar, ketiga 13 miliar, keempat 3 miliar, dan yang kelima 18 miliar. Kondisi fisik masjid hari ini, bisa tegaskan Pak Ahmad, silakan nanti saya undang dengan segala hormat kepada Pak Ahmad untuk melihat fisik masjid, silakan dilihat. Kondisi tiang-tiang utama sudah keropos Pak, rapuh. Makanya di tahun 2017 itu ketika kena puting beliung, langsung kita lapor ke Pak Menteri, dan langkah pertama rektor adalah menutup masjid tersebut. Semata-mata demi keselamatan jemaah yang akan melakukan ibadah di dalamnya. Karena rapuh dan memang tidak bisa digunakan, maka penutupan masjid sampai sekarang masih berlaku. Sampai kapan? Sampai itu mendapatkan rekomendasi dari PUPR, karena berdasarkan audit Irjen bahwa sejak awal pembangunan masjid ini tidak mendapatkan pertimbangan teknis dari PUPR setempat dan tidak memiliki konsep rancangan desain menyeluruh. Dan ini hasil temuan dari Pak Irjen. Makanya di sini direkomendasikan agar kalau toh mau melakukan renovasi, maka lakukan dulu review oleh PUPR. Dan sekarang ini Pak Ahmad, surat untuk melakukan review itu sudah kita ajukan sebanyak 2 kali, dan itu belum mendapatkan tindak lanjut dari PUPR Provinsi Riau. Nah, oleh karena itu, kedua Bapak juga saya harapkan agar data-data yang Bapak tampilkan, apalagi di sidang Dewan yang terhormat itu, mohon Bapak juga pegang data yang sangat bagus, supaya tidak terjadi ketidaknyamanan sebagai sama-sama penyelenggara negara. Bapak di DPR, saya di UIN Sukaria, sama-sama sebagai pejabat negara yang tentu dalam menjalankan tugas ini tetap berdasarkan pada aspek data dan regulasi yang jelas. Ini bukan apologi Pak Ahmad, bahwa masjid ini dibangun sejak tahun 2012 dan anggarannya berakhir tahun 2015. Tahun 2015 Ahmad Mujahidin itu belum menjadi rektor, belum menjadi pejabat. Oleh karena alangkah baiknya bila Bapak ingin mendalami Masjid UIN Sukaria ini, juga bisa bertanya kepada penyelenggara pada tahun masjid ini dilaksanakan pembangunan, supaya imbang. Nah, untuk menggantikan fungsi masjid, kita menjadikan Islamic Center sebagai pengganti masjid sementara. Namun sama-sama kita ketahui bahwa sejak Maret 2020 kita kena COVID-19, di mana masjid juga nggak berfungsi kembali, dan sampai detik ini bahkan Wali Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan zona untuk tampan, di mana UIN Riau berada di dalamnya, itu masuk dalam pembatasan sosial berskala mikro. Artinya ini betul-betul sejak 10 September besok itu kita berada dalam isolasi wilayah, karantina wilayah secara kecil, karena jumlah COVID-19-nya terus bertambah berat. Makanya kalau azan nggak terdengar, ya memang kondisi yang mengharuskan seperti itu sekarang ini. Tapi insya Allah di ruang-ruang kecil semuanya azan tetap kedengaran Pak Ahmad. Kemudian terkait dengan tuduhan Bapak saya melakukan korupsi
menurut saya kurang elok kiranya Bapak ungkapan ini di depan sidang terhormat, di depan atasan saya Pak Menteri dan seluruh masyarakat Indonesia. Ini tuduhan yang sangat serius dan menurut saya keliru, Pak. Karena Bapak setahu saya adalah sebagai pejabat negara di bidang legislasi, DPR yang membuat undang-undang. Sementara yang bisa menjustifikasi seseorang itu korupsi atau tidak, itu sudah ada lembaganya dan ada pejabat-pejabat khususnya. Untuk itu, dimohon kepada Bapak agar berhati-hati. Dan saya mau klarifikasi benar nih Pak. Dan menyangkut nama pribadi, jabatan, institusi Uin Suskario, dengan Kementerian Agama secara umum. Dan alhamdulillah sampai detik ini Pak, laporan keuangan Kementerian Agama di tahun 2019 oleh BPK dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Ya kalau di sana sih masih ada sedikit kekurangpahaman, ada pengembalian honorarium yang berlebih, itu ada yang bisa kita lakukan penyelesaiannya dengan sangat baik, ditindaklanjuti, dan sampai detik ini tidak ada tuduhan korupsi dari lembaga-lembaga resmi negara kepada Rektor Uin Suskario secara khusus, dan mohon kepada Bapak untuk klarifikasi dengan sebaik-baik. Terkait dengan mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan, juga dosen, ya Bapak dengan bangga bahwa banyak dosen yang melapor kepada Bapak. Mahasiswa lapor kepada Bapak. Ya, sebagai kita sama-sama sahabat Pak Ahmad, pernah bersusah payah, sama-sama berjuang di Riau ini. Alangkah baiknya Bapak tabayun kepada rektor. Dan Bapak juga bisa mendidik dosen dan mahasiswa bahwa atasan Anda itu rektor. Jadi diselesaikan secara internal dulu Pak. Bukan langsung dikorong-korong keluar. Oleh karena itu, saya organisasi kemahasiswaan, saya adalah aktivis yang jadi rektor. Insya Allah saya tahu bagaimana berorganisasi yang baik. Makanya, kalau kesempatan yang mulia ini kepada adik-adik mahasiswa, insya Allah bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang bisa mendidik Anda menjadi orang-orang terbaik ketika nanti Anda telah menjadi sarjana. Oleh karena itu, melalui video ini, saya sangat mengharap kepada Pak Ahmad untuk melakukan klarifikasi, tentunya dengan data dan fakta yang Bapak miliki, supaya tidak terjadi fitnah. Ya, dan saya berharap ini bisa diselesaikan dengan baik, dan saya tunggu klarifikasi Bapak. Terima kasih, dan kepada semua pihak, mari kita ciptakan ketenangan, kedamaian, agar masalah ini tidak berlarut, dan fitnah, praduga-praduga, mari kita bersihkan hati kita, pikiran kita, langkah kita, membangun bangsa yang berada dalam krisis pandemi COVID-19 ini, supaya tidak bertambah krisisnya karena perilaku kita yang kurang elok di depan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Ahmad, saya ucapkan terima kasih bisa menerima video ini. Kepada Pak Menteri, saya mohon arahan dan bimbingannya. Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Irjen, semoga Allah memberikan jalan yang lurus kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Rektor UIN Suskario. Sebagai seorang jurnalis juga, saya sudah menyajikan informasi yang berimbang. Tudingan yang disampaikan oleh Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI sudah dijawab oleh Pak Ahmad Mujahidin. Namun soal penilaian terhadap peristiwa ini, pernyataan-pernyataan dua tokoh
ini saya serahkan sepenuhnya kepada sahabat SBS Channel semuanya, karena masing-masing kita tentu punya penilaian tersendiri. Namun demikian, satu hal yang perlu kita tegaskan dan kita harapkan, bagaimana UIN Suska Riau menjadi universitas Islam kebanggaan masyarakat Riau. Tetap tonton SBS Channel, karena insya Allah kita akan senantiasa menyajikan tayangan-tayangan yang inovatif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.